Terima kasih atas pengorbanan-Mu Bapa. Engkau menghantarkan kami berkumpul di tempat ini. Engkau melingkupi harmoni alam rusa ini dengan kuasa-Mu. Segala macam bentuk roh kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, sehingga kami merasakan akan sukacita, akan hadirat Tuhan, yang Kau mengurapi kami, memberkati ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdiri. Ayo berdiri, kita bangkit. Berdiri semangat ya. Kita menari, menari ya. Kita menari buat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Menarilah buat Tuhan. Haleluya. Kita rindu Tuhan berhadirat di tempat ini. Kita punya hatiku rindu. Amin. Haleluya. Kita menari buat Tuhan. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan.
kami senantiasa percaya akan kasih penyertaan di dalam kehidupan kami. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di Taman Harmoni di tempat ini, baik selama dalam perjalanan Engkau sudah memelihara hidup kami, memelihara perjalanan kami. Demikianlah saat ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang Engkau percayakan melalui gembala melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berotoritas, berkuasa atas mulut lidahnya Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki melalui hamba-Mu, Engkau yang berkata-kata Tuhan, dan Engkau urapi kami, berikan kepada kami pemahaman untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman ini. Ajarkan kami untuk kami boleh belajar melakukannya, mampukan kami Tuhan, untuk dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Sebab firman ini mengajar dan menegur dalam kehidupan kami, untuk kami melakukannya Tuhan. Segala bentuk kuasa yang bukan daripada Tuhan merintangi, menghalangi pendengaran kami, menghalangi pikiran hati kami, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tolak, kami hancurkan segala kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus berlingkup di tempat ini. Kami siap Tuhan, telinga kami siap mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, selamat siang ya. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi untuk kedua kalinya kita ada di tempat ini. Tahun kemarin juga di tempat ini kita bersyukur ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada jemaat ya yang mendukung acara ini. Baik dari bapak-bapak, dari semua ibu ya, sehingga kita dapat laksanakan ya dalam rangka Paskah. Nah, dalam firman Tuhan ini nantinya ya, jadi langsung ada pertanyaan itu. Jadi jatahnya 3-3 untuk anak sekolah minggu 3, pemuda 3, wanita 3, bapak-bapak juga 3 lah. Jadi langsung dapat hadiah. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita ya dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Perikop di sana Yesus ditangkap ya. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semua, ya, di sini kita melihat firman Tuhan bahwa Yesus, ya, setelah dia mengadakan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, lalu dia menasihati, ya, murid-muridnya. Dia memberi tahu kepada mereka bahwa malam itu, ya, mereka akan terguncang, ya, iman mereka. Sebab anak manusia diserahkan untuk dianiaya ya dan dihukum salib mati. Tetapi murid-murid ini tidak dapat terima itu. Ya, tidak dapat terima. Sebab tidak mungkin kata mereka, Yesus Tuhan yang maha ajaib, yang mengadakan banyak mujizat, perkara-perkara besar, kok bisa? Ya. Dia mau ditangkap, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib. Nah, itu sebabnya pada saat itu Petrus berkata, tidak Tuhan, aku akan rela mati untuk Tuhan. Artinya untuk menjaga Tuhan Yesus. Ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, Petrus, ya, iblis sedang menampi kamu. Itu sebabnya, ya, aku juga selalu berdoa supaya engkau jangan gugur imanmu. Sebab sebelum ayam berkokok pada pagi ini,
engkau menyangkal aku 3 kali. Nah, setelah itu Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya. Itulah doa Yesus untuk murid-muridnya. Setelah dia berdoa, dia memberkati mereka. Pada malam itu juga dia bawa keluar untuk masuk ke sebuah taman, ya, ke sebuah taman. Dan di situ juga dia berdoa secara khusus. Jadi dia berdoa secara khusus di taman itu untuk, ya, bagaimana dia diberi kemampuan untuk menjalani apa yang Bapa kehendaki, yaitu minum cawan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Yaitu cawan untuk dia berkorban penebus dosa. Nah, taman di mana Yesus masuk bersama murid-muridnya itu, ya, Yudas juga tahu tempat itu. Yudas, ya. Sebab Yesus berulang-ulang kali bersama murid-muridnya pergi ke taman itu. Nah, untuk anak-anak ini pertanyaan, ya anak-anak, ayo anak-anak. Ah, yang tahu langsung angkat tangan lah, langsung berdiri. Ah, untuk tempat Yesus membawa murid-muridnya itu di taman itu, apa namanya taman itu? Taman Getsemani. Nah, benar. Ayo dong, dia maju ke sini. Jadi itu Taman Getsemani, ya, Taman Getsemani. Nggak ikut lagi lah kalau sudah, kasihan yang lain, nanti dapat semua dia. Ah, jadi Taman Getsemani. Jadi disitulah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya itu, membawa mereka berdoa, ya. Yang tidak ikut saat itu hanya Yudas, ya. Nah, ada satu orang murid yang ditegur oleh Yesus, ya. Sebab pada malam ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Pertanyaan untuk anak-anak yang kedua ini, siapa nama murid tersebut? Yudas. Gitu Henon. Laura. Hah? Salah. Ya, murid yang menyangkal Yesus salah. Laura. Laura. Yudas. Nah, jadi itu namanya Petrus, ya, namanya Petrus. Ah, yang terakhir saja, ini cepatan, yang sudah tadi nggak ikut lagi, ya. Nah, nama murid yang mengkhianati Yesus, yang tadi menyangkal. Yudas sama dia. Nah, benar. Ya, supaya apa ya? Yang tadi sudah kesal mereka. Ya, Yudas tetap Yudas dia. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sekarang untuk pemuda-pemuda, dengarkan dulu ya. Nah, jadi Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani itu. Ya, lalu Yesus berdoa dan mereka agak jauh dari dia, sepelempar batu. Nah, Yesus berdoa dengan doa yang sama. Ya Bapa, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan menurut kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Sampai akhirnya berulang-ulang, ya, 3 kali. Sehingga apa yang terjadi? Dia kembali lagi kepada murid-muridnya. Mereka sedang tidur. Ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, ya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Ya. 1 jam saja bersama-sama dengan aku, ya. Daging memang, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya titik-titik. Ayo pemuda, supaya apa? Supaya Hah? Pemuda. Iya benar, supaya kamu tidak jatuh dalam
pencobaan. Amin. Jadi kita patut berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Yesus. Amin. Nah, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuliakan Tuhan, waktu kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan, di situ kita ada bersama dengan Yesus. Walaupun Yesus itu tidak kita lihat, tetapi Yesus katakan, pada saat itu kamu ada bersama dengan aku. Amin. Bersama dengan Tuhan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, ya, sehingga Tuhan melalukan dari kita segala macam pencobaan. Amin. Nah, itu sangat penting sekali di dalam kehidupan ini. Nah, setelah Yesus berdoa seperti itu, ya, lalu dia bersama murid-muridnya, dia katakan kepada mereka bahwa orang yang menyerahkan aku dan sudah dekat, mereka yang akan menangkap aku. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, datanglah mereka itu kepada Yesus. Nah, lalu Yudas ini memberi tanda kepada pasukan itu, baik itu penjaga Bait Allah, ya, dan tentara-tentara yang diutus, yang diminta untuk menyertai mereka. Juga utusan dari imam-imam kepala, dari orang-orang ahli Taurat, dari orang-orang Farisi juga ikut untuk menangkap Yesus. Nah, dan Yudas maju ke depan, dan Yudas langsung mencium Yesus. Sehingga apa yang akan terjadi? Ya, pasukan, kan dia beri tanda, orang yang kucium itulah Yesus itu. Tetapi untuk menegaskan itu, Yesus bertanya kepada pasukan-pasukan itu, siapakah yang kamu cari? Yaitu pertanyaan Yesus. Mereka berkata, Yesus orang Nazaret. Sebab Yesus kan terkenal orang Nazaret, sebab dia dibesarkan di Nazaret. Amin. Ya. Nah, waktu Yesus berkata bahwa akulah dia yang kalian cari. Nah, waktu Yesus memperkenalkan diri bahwa akulah dia, sehingga mereka pasukan yang banyak itu, kalau menurut saudara pendalaman Alkitab itu kurang lebih 200 ya orang pasukan itu. Dan langsung mereka jatuh terrebah semua. Nah, bayangkan saudara, kalau kita melihat kuasa perkataan Yesus waktu dia menyatakan diri, memang ada kalanya dia membuktikan bahwa dia Tuhan, sehingga mereka terjatuh semua. Ya, terjatuh. Nah, lalu pada saat itu juga, ya, mereka terjatuh. Sekali lagi Yesus berkata kepada mereka, siapakah yang kalian cari? Tetap jawaban mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus bertanya yang ketiga, yang kedua itu adalah untuk mengamankan murid-muridnya. Nah, itu sebabnya sehingga Yesus katakan, kalau aku yang kalian cari, jangan kalian ngapa-ngapain pengikutku ini. Amin. Supaya genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua yang telah diberikan kepadaku, Yesus katakan, tidak ada satupun mereka yang kubiarkan binasa. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai milik Yesus, tidak ada satupun kita binasa. Kecuali orang yang ditentukan oleh Allah yang menjadi pengkhianat. Ya, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah Yudas. Nah, melihat hal yang seperti itu, Petrus kan naik darah dia, langsung dia keluarkan pedangnya yang pendek itu, langsung dia letakkan ke telinga seseorang, yaitu hamba dari imam besar. Ya, hamba dari imam besar. Pertanyaannya untuk pemuda, ya, naik kali isi jadi kau, ya. Siapakah nama hamba yang putus telinganya itu? Hah? Ya. Nah. Ewe hello, ewe. Yo langsung itu langsung masuk. Ya. Jadi namanya Malkus. Ya. Ya, kita bersyukur Tuhan itu sangat baik. Ya. Namanya Malkus.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, ya. Yesus langsung dia berkata kepada Petrus, dia sarungkan pedangmu. Ya, sarungkan pedangmu. Ya. Sebab Yesus datang sebenarnya untuk menyerahkan diri. Dia langsung mengambil telinga itu dan dia tempelkan kembali sehingga ya itu menjadi sembuh kembali. Jadi mujizat itu tetap terjadi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu mujizat terakhir pada saat dia ya ada sebagai anak manusia sebelum disalib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, ya, pertanyaan yang ketiga untuk pemuda, ya. Dan setelah itu Yesus ditangkap, ya, lalu dia dibawa menghadap, ya, sidang mahkamah agama, ya. Lalu pada saat itu ada imam besar, kan satu orang imam besar pemimpin agama Yahudi. Pertanyaannya, siapa nama imam besar pada saat itu? Imam besar salah. Hah? Imam besar. Kayapas, benar. Sudah. Ya, jadi pemuda sudah Kayapas. Iya. Yang Hanas itu mertuanya. Nah, untuk ibu-ibu lagi ya, siap. Nah, setelah Yesus diadili di mahkamah agama dan banyak saksi dusta yang telah ditampilkan mereka tetapi tidak menemukan kesalahan apa-apa. Akhirnya Yesus dibawa kepada Pilatus. Nah, kepada Pilatus wali negeri pada saat itu. Pilatus juga bertanya, Yesus ini dari mana? Mereka katakan dari Yudea. Dia juga membuat banyak ya pelayanan daerah Yudea. Nah, karena Yudea itu ada rajanya. Ada rajanya Yudea itu. Nah, pertanyaan untuk ibu-ibu. Siapa nama raja di Yudea? Ya, Herodes benar. Herodes. Herodes, jadi mudah ya. Nah, setelah selesai dari Herodes, ya Herodes juga tidak mendapat kesalahan apa-apa pada Yesus dan dia kembalikan lagi kepada Pilatus. Dan Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Dia berusaha untuk membebaskan Yesus, ya. Tetapi orang-orang Yahudi selalu berteriak, salibkan dia, ya. Tetapi Pilatus punya kebiasaan setiap tahun, ya, setiap hari Paskah dia harus membebaskan seseorang. Mari dia bertanya kepada mereka, maukah kalian aku membebaskan raja orang Yahudi ini, Yesus? Mereka katakan tidak, salibkan dia. Lalu siapa yang mereka minta? Ayo, wanita. Betul. Barabas. Betul. Satu lagi ya untuk wanita. Satu lagi. Tadi Barabas, benar. Nah, akhirnya Pilatus tidak mampu dia untuk membebaskan Yesus. Bapak Yesus sendiri berkata, ya kuasa sebesar apapun engkau memiliki kuasa, engkau tidak akan mungkin dapat membebaskan aku dari hukuman salib. Amin. Sebab itu adalah program ya karya penyelamatan Yesus. Dia harus disalib. Nah, itu sebabnya Pilatus menyerahkannya kepada orang Yahudi dan orang Yahudi menangkap dia dan menyalibkan dia, membawa dia ke suatu tempat untuk dihukum mati. Pertanyaannya, apakah nama tempat dia dihukum itu? Ini supri ya, benar. Ya. Nah, jatah bapak-bapak lagi, ya jatah bapak-bapak, ya. Jadi Golgota, ya. Golgota atau disebut tempat tengkorak. Di situ tempat hukuman mati. Ya orang-orang yang pelanggaran yang berat. Ya. Boleh dikatakan penjahat kakap. Nah,
Bapak Ibu Saudara, ya, waktu Yesus memikul salibnya, dan Yesus ini kan sudah banyak luka dia. Dia sudah lemah, semalaman tidak tidur lagi, berdoa, bergumul sampai ya peluhnya menjadi tetesan darah. Nah itu sebabnya dia sering jatuh memikul salib itu. Jatuh dan jatuh. Sebab lemah secara manusia, sebab dia juga manusia sama seperti kita. Sehingga akhirnya ya orang harus mencari orang lain siapa yang dapat memikul salib itu. Lalu adalah yang datang dari siapa namanya yang memikul? Iya, Mending. Iya, Bapak Supri. Simon dari Krene. Betul. Iya. Itu Patri. Dino nano ikan minuman segar. Nah, betul. Simon dari Kirene. Iya. Benar. Nah, waktu mereka mau memikul salib dan sampailah mereka ke tempat tengkorak itu. Ya, sampailah mereka ke tempat tengkorak itu. Dan disitulah Yesus disalibkan juga beserta dua orang penjahat, ya. Satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya. Nah, pertanyaannya, ya, jam berapakah mereka tiba di Bukit Tengkorak itu? Ayo cepat berdiri. Jam berapa? Mulai kan ada itu di Alkitab jam. Mending. Nah, benar, Abner. Ya jam 9. Nah, setelah jam 9, disitulah Yesus dipaku. Ya, dipaku, kaki tangannya dipaku dan digantung di sana. Pakaiannya dibagi-bagi, kecuali jubahnya. Ya, mereka membuang undi. Jadi itu semua sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan apa yang tertulis. Tire jadi bapak-bapak. Satu lagi. Hah? Satu lagi, ya. Akan ikut. Akan ikut. Nah. Nah, waktu Yesus digantung di atas kayu salib, maka mulailah dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan melingkupi seluruh ya dunia pada saat itu. Kenapa terjadi kegelapan? Karena matahari tidak bersinar lagi dan tidak bercahaya lagi. Ya. Lalu Yesus juga berseru kepada Bapa. Pertanyaannya, apakah seruan Yesus itu? Berdiri. Apa yang dikatakan Yesus pada saat kegelapan itu? Larang. Tukang kamera awalnya. Eli lama sebak tani. Haleluya. Hello Yenas. Nah sudah ya. Ya. Rebutan untuk anak-anak. Ayo. Rebutan anak-anak. Lu sini takut. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan itu semua terjadi menimpa kepada Yesus Kristus. Ya, kepada Yesus Kristus. Dan itu semua Yesus lakukan karena Dia mengasihi kita. Amin. Padahal Yesus sanggup saja membinasakan semua musuhnya itu. Tetapi Dia tidak lakukan itu. Tetapi Dia relakan dirinya teraniaya, ya, sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Lalu menjadi pertanyaannya, ya, pertanyaannya, hah? Untuk anak-anak, ya, siapakah nama, ya, ibu yang melahirkan Yesus?
Pertanyaan kedua, pada hari keberapakah Yesus bangkit? Nah, sudah tepuk tangan, haleluya. Puji Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur Yesus lakukan itu semua adalah bagi kita. Amin. Bagi dosa dunia ini. Ya. Untuk memikul menanggung penyakit dan segala kelemahan kita. Dia rela menderita. Untuk menghapus dan ya segala surat hutang kita. Sebab tatkala kita berdosa, kita berhutang kepada Tuhan yang harus dibayar. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup bayar itu. Ya, hutang dosa tidak ada yang sanggup bayar, hanya Tuhan. Sebab harus ada korban, yaitu korban darah yang suci. Ya, darah Yesus. Kita bersyukur, kita akan akhiri ibadah, bukan ya? Kita akan berdoa dulu. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua. Ya. Kita angkat pujian. Kita muliakan Tuhan. Kita katakan bahwa kasih-Nya lebih dari semua. Haleluya. Itu yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari laut, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesus ku ditebus, oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menanggung sebab sengsara. Yesus mati menggantikan saya, Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebas lagi, sehingga kini ku bebas lagi. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau membuktikan kasih-Mu bagi kami semua. Kami adalah orang-orang pendosa, tetapi karena kasih-Mu Engkau menghapus dosa kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau menjadikan kami milik kepunyaan-Mu sendiri. Engkau menjadikan kami umat kerajaan-Mu yang kekal. Sementara ini kami ada di bumi ini, biarlah waktu kami ada ini kami pergunakan untuk kami mempermuliakan Tuhan, untuk kami mengagungkan Engkau Yesus. Oleh sebab itu beri roh kemuliaan-Mu atas kami, beri roh sukacita-Mu kepada kami, supaya kami selalu bersukacita di dalam Tuhan, supaya kami selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau memberkati Tuhan, dan firman ini menjadi firman yang hidup di dalam kami, sehingga kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur.
Kami telah menerima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ada saatnya kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan, ya. Kita angkat pujian kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi kasih Yesus tidak pernah berlalu atas kita. Dia selalu menyertai kita, dia selalu memberkati kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berpecah, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah terjadi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dan bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Saudara kita berdiri, kita ini benak kita. Sama menyanyi. Saya cinta Yesus. Sekali lagi biar bumi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. 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 Haleluya. Glory. Glory. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur sebab kasih-Mu besar bagi kami. Itu sebabnya kami pun mengungkapkan bahwa Engkau sangat kami cinta. Sebab hidup kami bergantung dari kasih cinta-Mu sendiri. Berkuasalah Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dalam kuasa kasih-Mu, cinta-Mu. Sehingga di dalam kasih-Mu kami boleh terjamin. Apapun Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih daripada para pemenang oleh kasih-Mu yang menjamin dalam kehidupan kami. Memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Memberkati Tuhan juga perjalanan kami. Mungkin nanti kami kembali, mungkin ada anak-anak-Mu yang meneruskan perjalanan ke Palangkaraya, ke tempat lain. Dan demikian juga dalam segala aktivitas kami dalam tahun ini dan juga hari-hari kami. Semua ada dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati juga pengelola Taman Harmoni Alam Nusa ini, memberkati dan seluruh karyawannya. Demikian juga memberkati orang-orang yang masuk ke tempat ini dan menyatakan kuasa jamahan atas mereka. Demikian juga kami yang hadir saat ini. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kekuatan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan baru, yang tidak punya pengharapan hanya di dalam
dalam Tuhan. Sebab roh-Mu Tuhan yang berkuasa, yang lebih besar dari segala roh-roh dalam dunia ini. Buka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, bahkan dari perbahandaran-Mu. Apapun juga yang kami butuhkan, Tuhan tahu. Oleh sebab itu Tuhan, tumpahkan tangan-Mu atas kami semua. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita, melimpahkan berkat-Nya atas kita, kasih sayangnya, damai sejahteranya. Kita terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, kita katakan amin. Satu, dua, tiga. Ibu-ibu kepentingan. Kita mau kayak kasih jadi begini ngomongin. Ayo. Ayo. Masih sabi hingau. Juara Ijen berlikut. Juara
dua, tiga. Ayo siap-siap dulu. Ya. Hitung, halo, hitung. Oh, ano Ubi, ano manaitot hinuon. Ya siap. Ya, hitung. Sip selawaran, sige. Ya 1, 2, 3. Santai. Ayo. Jamin niya, no? Ya. Ya. Santai, jangan sampai jatuh. Oh, jangan begitu. Dia tak lari, dia penting jangan. Ya, sesa. Ya. Beda sama Yesi. Satu, dua, tiga. Ya. Ya, Ya. tiga. Tungkan. Dua, tiga. Ya, pelan-pelan ya. Santai Ayo, ya. Beb, pulang ya. Oh, Rafael. Ya, Rafael. Betul, 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 betul.